Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivarodur Rahman, NIM 2018-113. Di video kali ini saya akan membuat proses tentang edit dan report untuk tabel registrasi di dalam sistem informasi penerimaan peserta didik baru. Nah, pertama-tama di sini kita buat tampilan untuk halaman tabel, untuk menampilkan tabel dari tabel registration. Nah, yang pertama di sini di dalam views kita sudah punya folder namanya registration. Kemudian di sini kita bikin file, kita beri nama index.delete.php. Kemudian setelah itu kita copy saja dari halaman yang sudah kita buat. Sini kita copy dari halaman payment. Kemudian setelah itu di sini akan kita ubah judulnya, yaitu dashboard registrasi. Di sini juga data registrasi. Add registrasi. Kemudian setelah itu untuk rootnya di sini kita ubah jadi registration. Nah, kemudian untuk tabel yang akan kita tampilkan, yaitu di sini kita buka dulu migration-nya. Nah, di sini kita sudah merelasikan dengan tabel user dengan mengambil user ID-nya. Kemudian di sini juga kita relasikan dengan tabel siswa dengan student ID. Kemudian ada field nomor registrasi, tanggal registrasi, dan juga status. Nah, kita kembali ke halaman index. Di sini yang pertama kita tuliskan field admin, kemudian field siswa, kemudian ada nomor registrasi, kemudian ada tanggal registrasi. Setelah itu status. Nah, kemudian untuk mengambil datanya di sini kita gunakan perulangan. Nah, di sini kita buat variabel, kita beri nama registrations. Kemudian di sini untuk mengambil setiap datanya nanti per data, di sini kita gunakan variabel registration tanpa s. Nah, kemudian di sini kita ganti kita copy saja variabelnya biar tidak salah atau typo. Di sini kita ganti semuanya. Nah, Ctrl D, Ctrl V. Nah, kemudian di sini yang pertama $, kemudian $registration. Kemudian kita ambil nanti dari model new student. Jadi di sini new student kita ambil yang pertama dari user dan metodenya name, kemudian siswa new student name, kemudian di sini nomor registrasi, nah kemudian di sini tanggal registrasi,
di sini kita gunakan function date. Kemudian untuk formatnya di sini kita gunakan kita akan tampilkan harinya dulu, day, kemudian bulannya, kemudian tahunnya. Nah, kemudian kita konversikan string str to time, string ke time. Jangan lupa kita kasih kurung. Kemudian kita save. Kemudian kita tampilkan registration status. Di sini untuk actionnya nanti akan kita tampilkan untuk editnya nanti akan kita arahkan ke URL dashboard registration, kemudian ID registrasinya berapa, kemudian ke edit. Kemudian untuk yang delete kita arahkan ke dashboard registration, kemudian registrationnya ID. Nah, di sini untuk yang delete, yang pertama-tama kita gunakan metode post untuk mengirimkan datanya. Kemudian di sini kita baca dengan menggunakan metode delete. Jadi setelah kita kirimkan datanya, kita akan hapus datanya. Nah, kemudian setelah kita membuat halaman index untuk menampilkan tabel dari registrasi, sekarang kita buka terminalnya, Ctrl ketik. Kita buka dulu halaman dari Laravel kita ketik PHP Artisan Self. Jangan lupa nyalakan XAMPP-nya. Kita copy URL-nya, kita buka. Pertama-tama di sini kita login dulu. Nah, setelah login kita kembali ke Visual Studio-nya, kemudian kita buka lagi terminalnya, kita buka halaman baru. Kemudian setelah itu kita bikin controller, kita ketikkan PHP Artisan make controller, namanya dashboard registrations controller minus resource. Nah, di sini kita gunakan controller resource karena dalam Laravel jika kita menggunakan resource controller, maka di dalam controller itu kita sudah akan dibuatkan function untuk melakukan CURD, yaitu create, update, dan juga delete. Jadi di sini kita langsung saja gunakan resource agar kita tidak perlu membuat function satu persatu. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, sini controller sudah berhasil kita buat. Kita ke controller, registration controllers. Nah, di sini sudah terdapat function index, create, store, show, edit, update, dan juga destroy untuk menghapus. Nah, pertama-tama di sini kita akan tampilkan dulu halaman dari tabel kita. Kita return view-nya dulu. Kita return view dari folder dashboard, folder pages, kemudian registration, namanya index. Kemudian setelah itu kita akan panggil
registration. Di sini kita sudah punya variable registration, jadi kita akan panggil di controllernya. Variable registration akan menampilkan semua data dari model registration all. Dan kita kasih titik koma, kita save. Yang index juga jangan lupa di save. Kemudian sekarang kita ke halaman web PHP untuk membuat readnya. Nah, di sini kita buat resource. Kemudian URL-nya mengarah ke dashboard registration. Kita panggil controllernya dashboard registration controller .2 class. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan function show, jadi di sini kita extract show. Kemudian untuk middleware-nya kita gunakan all, jadi hanya user yang sudah login yang bisa mengakses halaman ini. Kemudian setelah itu kita copy URL-nya, kita buka halaman sidebar, kita ke view layout sidebar, kita arahkan URL-nya, kita save, kita ke project kita refresh, kemudian kita ke data registrasi. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat halaman awal untuk menampilkan data registrasi. Nah, sekarang setelah itu tertutup, rootnya juga kita tutup. Biar tidak bingung, kita tutup dulu. Nah, kemudian setelah halaman index, kita kembali ke folder views. Di folder registration, kita buat halaman create.click.php. Kita kopikan dari halaman yang sudah kita buat. Kita tutup create registrasi, input registrasi. Ini URL-nya kita arahkan ke registration, kita save, kita scroll, index URL udah benar, ke registration. Yang pertama yaitu akan kita tampilkan admin. Dari kita ke migrasi dulu, kita lihat registration user ID. Jadi di sini kita Ctrl D, kita ubah jadi user ID, kita save. Kemudian di sini untuk user ID-nya kita akan tampilkan dengan menggunakan combo box. Jadi di sini kita buat perulangan dengan menggunakan for each. Kemudian di sini variabel yang kita gunakan variabel users.
untuk mengambil satu datanya kita gunakan variabel user. Kita copy. Jadi di sini value-nya akan ditampilkan di dalam combo box, yaitu berdasarkan user ID. Kemudian yang ditampilkan yaitu field name, kemudian field name, dan kita save. Kemudian setelah itu untuk siswanya juga kita gunakan combo block. Jadi di sini kita copy. Nah, untuk labelnya ini kita ganti jadi student ID, siswa. Kemudian setelah itu di sini kita akan tampilkan, kita buat variabel students untuk mengambil satu datanya. Kita kontrol dia aja, variabel student berdasarkan student ID. Di sini akan kita tampilkan student nomor pendaftaran, kemudian student name, save. Kemudian setelah itu kita akan tampilkan nomor registrasi. Kita kontrol D, nomor registrasi. Save. Di sini kita gunakan error nomor registrasi. Nah, jika terjadi error, maka di dalam inputan nanti seperti ini. Jika terjadi error, maka di sini akan menampilkan pesan errornya. Nah, akan menampilkan pesan error di situ. Jadi kita gunakan mission and error. Kalau di sini tadi ini masih ditangani oleh HTML, tapi kalau HTML sudah tidak bisa menangani, maka akan ditangani oleh Laravel dengan menggunakan error ini. Kemudian setelah nomor registrasi, tanggal registrasi, kita Ctrl D, kita ganti tanggal registrasi. Save. Kemudian setelah itu, nah, status di sini kita akan gunakan radio button ya. Jadi di sini kita gunakan tipenya radio. Di sini kita ubah dulu status registrasi. Nah, untuk name-nya ini kita gunakan imigrasi status. Di sini kita biarkan status benar-benar. Kemudian yang pertama di sini ID-nya, ininya di sini kita Ctrl D yang lunas, kita ganti jadi diseleksi. Value-nya diseleksi.
save. Kemudian radio button yang kedua kita akan klik jadinya diterima, value-nya setelah diterima ada pilihan dicabut. Ini Ctrl D, kita ganti setelah itu kita save. Nah, setelah kita membuat tampilan untuk halaman create, setelah kita ke halaman create, sekarang kita ke controllernya, kita buat function untuk mengalihkan dari halaman create itu. Kita retro view, dari folder dashboard, which is registration view. Nah, kemudian setelah itu akan kita panggil model registration. Di create ini kita sudah bikin variable users, kemudian variable student. Kita akan panggil dengan menggunakan model new student. Yang user kita panggil model user. Kemudian untuk registrasi itu sendiri kita akan panggil model registrasi. Jadi sini registration, panggil model registration on. Setelah itu kita panggil users, model user all. Setelah itu kita panggil model siswa. New student all. Jangan lupa titik duanya, kita save. Nah, untuk menyimpan kita lihat dulu, kita buka ke data registrasi, add registrasi. Nah, ini kita tidak perlu mengambil variabel registrasi karena tidak ada variabel registrasi yang kita buat di halaman create. Kita refresh. Di sini untuk adminnya sudah terdapat dua data di dalam combo box. Di sini admin, kita cek dengan data user. Nah, di dalam data user ini sudah terdapat dua user, Iva Robotul dan Ailinzia. Nah, data registrasi tadi di dalam combo boxnya sudah terisi admin yang ada di dalam data user. Kemudian untuk siswanya, di sini ada 3 siswa, D01
DF002, DF003, DF004. Nah, di data siswa kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat 3 siswa. Jadi kita sudah berhasil mengambilkan data dengan menggunakan combo box. Nah, setelah kita membuat tampilan untuk inputnya, sekarang kita akan buat function store untuk menyimpan datanya ke dalam database. Nah, pertama di sini kita buat variabel validate data. Jika ada request, maka akan divalidasi. Nah, yang pertama yaitu user ID. User ID tidak boleh kosong, jadi kita isikan require. Kemudian untuk student ID. Student ID juga tidak boleh kosong, jadi kita isi required. Setelah itu nomor registrasi, nomor registrasi di sini kita set dia maksimalnya 8, kemudian ini. Namun di sini max 8, kemudian ini. Kemudian setelah itu tanggal registrasi, required, kemudian tipenya date. Setelah itu status, required. Nah, setelah itu kedua. Nah, setelah itu kita akan simpan datanya yang sudah divalidasi. Kita akan simpan datanya, kita panggil model registration, kemudian kita kasih dia create. Function create untuk menyimpan data yang sudah kita validasi. Jika data berhasil disimpan, maka di sini kita akan tampilkan alert. Nah, di project ini sudah saya install alert saya gunakan alert dari Relrasid untuk alert 1, kemudian saya juga gunakan suite alert 2. Jadi di dalam project saya menggunakan 12 suite alert. Nah, kemudian setelah itu kita akan tampilkan alert sukses. Yang akan menampilkan pesan sukses. Nah, setelah kita tampilkan pesan alert
dengan menggunakan alert. Kemudian di sini kita redirect. Jadi setelah data berhasil disimpan, kemudian menampilkan pesan dengan menggunakan alert, kemudian akan dikembalikan ke halaman dashboard registration. Kita save. Titik komanya. Kita save. Kita ke project kita refresh. Kita ke data registrasi. Kita add registrasi. Misalnya di sini Eva, nomor registrasi RG001. Kita ke halaman create registrasi. Untuk tanggal ini tipenya kita ubah jadi tip. Kita save. Kita refresh. Nah, Eva, nomor registrasi RG001, today, seleksi, kita save. Nah, dia akan kembali ke dashboard registration. Copy ke controller. Kita sudah berhasil menampilkan data. Suite alertnya belum muncul. Kita coba lagi. Nah, kita lupa returnkan. Nah, kita save. Kita refresh. Nah, suite alertnya sudah berhasil tampil. Kita coba lagi. Kita save. Nah, sudah berhasil menampilkan alert dan sudah kembali ke halaman dashboard registration. Setelah itu kita ke views, kita buat halaman edit. Kita ke registration, kita buat file edit.delete.php. Kita copy dari halaman create. Kita copy, kita paste di halaman. Kita paste di halaman edit. Kemudian di sini edit registrasi. Ini untuk title ini akan ditampilkan di atas ini. Jadi nanti akan ditampilkan namanya, nama data yang sedang kita edit.
Di sini untuk inputnya kita ubah di edit. Kita save. Untuk tampilannya sama, cuma di sini akan kita tampilkan data yang sudah kita isikan. Nah, di sini untuk actionnya kita tambah download registration ID. Jadi data dengan ID berapa yang akan kita edit. Kemudian setelah itu bawa ini untuk menampilkan atau data yang sudah ada sebelumnya, kita gunakan pengkondisian dengan menggunakan if else. Ini tambah if else. If jika old user yang lama kemudian akan ditampilkan user tadi. Kita akan mengecek jika user ID yang lama sama dengan user ID maka akan ditampilkan. Jadi di sini kita tinggal menambahkan select. Jadi akan ditampilkan data yang lama, kita select. Data yang udah ada kita select. Kemudian jika tidak, maka di sini akan menampilkan data yang belum dipilih. Kita save. Untuk yang siswa juga seperti itu, kita copy saja. Student ID opsinya kita ganti kita tambahi select. Kemudian untuk yang nomor registrasi ini untuk outnya kita tambahi. Kita akan mengambil data dari $registration, nomor registrasi. Ini juga registrasi
receive. Untuk yang status sudah gitu, this version status kita copy, kita ke controller, kita tampilkan halaman edit. Sini kita panggil dulu modal registration. Registration ini variabel yang ada di edit. Ini variabel registration ini kita panggil di function edit terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita returnkan view-nya, return view dari halaman dashboard pages registration edit. Kita panggil titik 2, kita variabel registration kan mengambil data dari model registration all users. All student model student all kemudian di sini kita comment back. Ini nama kontak ini harus sama dengan parameter yang kita isikan di function edit. Kemudian kita save, kita restart, kita ke edit, registration, student name. Nah,
Di sini judulnya akan menampilkan edit registrasi nama dari siswa yang sedang kita registrasi. Nah, kemudian di sini kita kembali ke controller. Di sini kita copy dari function store. Di sini untuk parameternya kita isikan jika ada request registration kita save. Pertama di sini kita buat terus dulu. Terus yang nomor registrasi ini karena unik, jadi kita hapus dulu. Nah, di sini kita buat kondisi dengan menggunakan if jika ada request nomor registrasi. Nah, jika tidak sama dengan registration nomor registrasi, ini maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi jika ada kan untuk bagian edit di sini, jika kita tidak menginginkan untuk mengganti nomor registrasi, maka akan dijalankan dengan rules ini. Jadi kita validasi di rules kecuali field nomor registrasi. Nah, jadi field nomor registrasi kita tidak memberikan validasi. Nah, jika nomor registrasi tidak sama, maka di sini baru kita buat validasi dengan menggunakan rules. Di sini kita beri validasi required maksimalnya 8, kemudian dia unik. Kemudian setelah itu kita hapus dulu. Nah, kita validasi datanya dulu dengan validated sama dengan request. Kita validate rulesnya kita validasi. Nah, setelah itu kita panggil model registration dengan where ID di sini ada registration ID, kemudian kita update dengan
validate data. Kemudian setelah itu akan ditampilkan alert sukses editing registration edited akan ke halaman dashboard registration. Kemudian setelah itu kita sekalian buat function destroy atau untuk menghapus datanya. Kita registration, kita panggil function destroy dari registration ID. Jadi berdasarkan ID. Di sini kita tambahkan dulu parameternya. Itu dari model registration. Setelah itu kita akan menunjukkan alert sukses dari registration. Kemudian akan kita returnkan ke halaman dashboard registration. Tentunya di sini kita ubah siswanya, kita ubah, dan kita save. Kita ke edit, kita tambahkan method. Di sini kita gunakan method put. Jadi method put kan untuk mengirimkan data. Jadi setelah kita kirimkan data, kemudian kita timpa data yang sudah ada dengan menggunakan method put ini. Kita refresh, kita balik dulu. Ini kita ubah udah, kemudian kita save. Setelah itu kita coba edit. Sini effect. Nah, sini kita sudah berhasil mengedit datanya. Kemudian setelah itu di sini kita sudah buat suite alert. Di sini sudah kita tampilkan di bagian index. Di sini sudah kita gunakan script untuk memanggil suite alert 2. Nah, di sini ketika kita menghapus data, maka akan menampilkan suite alert. Jika kita cancel, maka data tidak terhapus. Jika kita yes, maka data akan terhapus. Nah, kemudian setelah itu di sini saya sudah menginstal DOM PDF dari Berry. Nah, caranya untuk menginstal DOM PDF, di sini kita tinggal ketikkan saja composer require berry fdh/laravel dan pdf di dalam terminal kita. Kemudian setelah itu kita ke app PHP. Nah, setelah kita install, kita ke PHP. Nah, di sini sudah saya tuliskan dari VDH dan PDF. Kemudian setelah itu, setelah kita ke app, untuk menggunakan, kita gunakan Berry VDH dan PDF di controller kita. Nah,
sebelum itu sebelum kita menggunakannya, kita configure dulu. Setelah kita ke app, kita configure dulu dengan menggunakan data artisan vendor publish provider. Ini nanti akan muncul dalam PDF di folder config kita. Nah, di sini akan muncul file dan PDF. Setelah itu kita tinggal menggunakannya. Nah, sekarang kita karena di sini saya sudah menginstal dalam PDF-nya. Sekarang kita kembali ke halaman registration. Kemudian di sini kita new file, kita beri nama print.build.php. Kita copy dari halaman payment, kemudian ini kita ganti jadi registrasi. Untuk tabel yang kita tampilkan, kita ke index, kita copy saja kecuali actionnya. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita ke controller, kita Ctrl P, dashboard registration controller, kita bikin a function, public function, kita beri nama print function print, registration, kita print. Di sini kita panggil variabel registration di dalam controllernya. Kemudian registration akan memanggil model registration. Metodenya kita gunakan get untuk mengambil datanya. Gunakan metode get. Kemudian PDF akan membuat view dari halaman dashboard, pages, registration, print, registration, registration, kemudian untuk tulisannya kita gunakan set option.
kita gunakan tulisan default font, default fontnya jadi sans serif. Kemudian setelah itu kita dalam PDF akan download nama filenya, kita beri nama laporan data registration, registrasinya atau registrasi formatnya PDF. Nah, di sini sudah terdapat ini sudah terdapat use dari FDR dan PDF. Nah, setelah itu kita download itu. Kita ke web PHP, kemudian kita bikin root. Metodenya kita gunakan tadi get ke halaman download slash registration. Kita panggil controllernya dashboard registration controller plus nama fungsinya print, kemudian layarnya save. Kita kembali ke halaman registrasi, kita download report. Sini sudah berhasil ke URL download registration, kemudian nama filenya laporan data registrasi. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan report data. Di sini ada dua buah data, yaitu IVA dan Ailensia. Di dalam tabel registrasi kita juga terdapat data, yaitu IVA dan Ailensia. Nah, sekian video dari pembuatan CURD dan juga report dan sistem informasi penerimaan peserta didik baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.